Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita semua bisa berjumpa lagi di channel Medi Islam, yang insya Allah selalu menghadirkan video-video yang menarik dan penuh hikmah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah? 2 tahun setelah kenabiannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyebarkan risalahnya, karena memang pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memerintahkannya untuk berdakwah. Barulah setelah kedua turun, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7, beliau mulai menjalankan aktivitas dakwahnya. Peristiwa turunnya wahyu kedua ini dikenal sebagai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya berisi perintah untuk menyebarkan risalahnya. Pada mulanya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak frontal yang sangat mungkin terjadi di masyarakat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pertama kali dilakukan di seputar keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Selain itu, juga dilakukan di kalangan orang-orang tertindas, lemah, dan yang membutuhkan pertolongan. Selain Khadijah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan keluarganya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harisah. Dari kalangan teman dekatnya adalah Atik bin Utsman, yang kemudian dikenal dengan nama Abu Bakar. Hanya 4 orang inilah yang menjadi pengikut Nabi selama beliau berdakwah selama 3 tahun. Dengan perantara temannya Abu Bakar, membuat banyak orang yang ikut masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Arkam bin Abil Arkam, Fatimah binti Hattab, adik Umat bin Hattab, Said bin Zaid al-Adawi, suami Fatimah binti Hattab, dan lainnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan menjadi pintu ujian terberat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikutnya. Aksi dakwahnya pertama kali ditunjukkan kepada keluarga besarnya, yakni kalangan Bani Hashim. Pada waktu itu dakwahnya dikemas dalam bentuk acara jamuan makan malam sederhana. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya mengundang beberapa tokoh, kurang lebihnya 40 tokoh, kabilah Bani Hashim untuk makan malam bersamanya. Dalam acara tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebenaran yang telah datang kepadanya. Beliau mengajak kabilah Bani Hashim untuk mengikuti kebenaran itu. Tetapi hasilnya, mereka tidak menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan meninggalkan tempat sebelum acara tersebut berakhir. Di lain waktu, acara tersebut diadakan kembali. Kali ini para tamu undangan mulai mendengarkan perkataan beliau. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang meresponnya secara positif. Kenyataan itu tak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya patah arang. Dakwahnya semakin diperlebar, hingga pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ceramah atau pidato terbuka di Bukit Sofa. Pidato itu berisi perihal kerasulannya, memanggil seluruh penduduk Mekah dan mengabarkan kepada mereka bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dirinya diutus untuk mengajak mereka untuk meninggalkan paganisme, penyembahan terhadap berhala. Beliau menegaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mendengar hal itu, masyarakat Quraisy tersentak kaget. Mereka sangat marah karena hal itu sangat menghina tradisi dan kehormatan mereka. Para pembesar Quraisy membentak dan memaki-maki Rasulullah dengan keras. Mereka menganggap bahwa Muhammad adalah orang gila. Bahkan pamannya sendiri pun, Abu Lahab, mengancamnya dengan keras. Peristiwa monumental ini dapat Anda simak dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang turun pada waktu itu. Inilah konsekuensi yang harus diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mesti kuat dan tabah dalam menjalani kewajiban sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, dakwah secara terang-terangan terus beliau lakukan.
Bersamaan dengan itu pula, perlawanan dari pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, dan Utbah bin Rabi'ah semakin gencar. Mereka mulia memusuhi secara diam-diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Para pengikutnya dari kalangan kaum lemah dan tertindas sering mendapatkan siksaan yang berat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun beliau mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib, tekanan demi tekanan tetap saja dialaminya. Mereka tidak lagi memandang bahwa Nabi Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim yang berkedudukan istimewa di kalangan Quraisy, sehingga ia harus dihormati dan dihargai. Hanya saja, tekanan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta mereka lakukan secara terang-terangan dan terbuka. Mereka masih menghargai Abu Thalib dan para anggota kabilah Bani Hashim yang lainnya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video ini. Semoga apa yang telah kita tonton dan kita dengar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dengan like, komentar, dan share video ini kepada saudara kita yang lain. Jika ada salah kata atau kehilafan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah, tetap istiqomah di jalannya, dan jangan lupa untuk terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.